Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Halo, kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah sampai di video ini. Berarti kalian masih menyimak sampai sekarang. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan untuk nomor 21 sampai selanjutnya ya. Di sini kita awali dengan makna simbol tertawa lepas. Nah, kalau kita melihat orang yang tertawa lepas itu apa sih? Simbol itu kan biasanya disesuaikan dengan kultur budaya ya. Kalau kita lihat orang yang tertawa lepas itu kan biasanya orang yang seneng banget. Nah, seneng banget itu artinya bahagia. Ini soal yang gampang ya, tanpa harus baca teks bisa kalian jawab. Kemudian nomor 22. Amanat yang sesuai dengan kutipan teks tersebut. Nah, kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini, mau tidak mau kalian harus membaca teksnya. Karena amanat itu kan pesan. Kita bisa dapat pesan ya dari apa yang kita baca. Tapi yang jelas, pesan itu harus yang positif. Setelah melalui perjalanan panjang, walaupun badan yang sebenarnya masih demam, Nafa berhasil membawa kue ulang tahun dan masakan Bunda ke rumah Agnes. Di sana, Nafa membantu menata kue ulang tahun dan makanan lainnya. Setelah semuanya berkumpul dan berdoa bersama, mereka berbagi kue ulang tahun. Semuanya sangat menikmati masakan buatan Bunda. Mereka mengucapkan terima kasih atas masakan buatan Bunda yang enak. Dalam hati Nafa berkata, ternyata berbagi kebahagiaan itu sangat menyenangkan. Senang sekali rasanya melihat kalian tersenyum dan bercengkrama bersama. Nah, berarti amanatnya kan ini kan si amanat kan pesan. Pesan itu bisa kita pelajari dari tokohnya gitu kan. Tokohnya di sini ada Nafa yang dia berbagi. Berarti yang paling tepat adalah berbagilah dengan siapapun dengan ikhlas walau dengan keterbatasan. Nah, Nafa yang masih demam tapi dia tetap berbagi. Ini kan dalam keterbatasan. Nomor 23. Simpulan penyebab konflik. Nah, seperti ini kita harus tahu dulu konfliknya yang mana. Penyebab konflik adalah yang terjadi sebelum konflik. Oke, kita baca ya. Lukman ditemani Roy dan Bayu mampir ke warung Bahrum sepulang dari jalan-jalan. Di depan warung terdapat beberapa anak yang sedang main peta umpet dan salah satunya sembunyi di dalam warung Bahrum. Ketika dia bersembunyi tanpa sengaja dia menyenggol rak piring sehingga satu piring jatuh dan pecah. Sontak saja Bahrum pun kaget dan marah. Nah, sampai di sini kita udah ketemu masalah. Di sini ada Bahrum yang marah. Mbah Harum yang marah ini adalah sebuah konflik. Berarti penyebabnya adalah ada dia menyenggol rak piring dan semuanya jatuh pecah. Berarti ada anak yang menyenggol rak piring dan jatuh pecah. Berarti jawabannya yang seorang anak kecil, yang dia menyenggol rak piring dan pecah. Nomor 24. Perbedaan pola pengembangan. Oke, ternyata kalau di Sleman teksnya panjang-panjang ya. Pola pengembangan itu, kita Anda jelaskan satu persatu dulu dari opsinya. Deskripsi tokoh, dia akan menceritakan tentang tokohnya. Tokohnya itu seperti apa akan diceritakan di sana. Latar cerita berarti dia akan mendeskripsikan latar. Deskripsi itu rincian ya. Pemunculan garis besar cerita berarti dia ada kayak sinopsis seperti itu. Kemunculan masalah berarti langsung diawali dengan permasalahan. Kemudian ada apa lagi? Udah ya itu ya. Pendeskripsian aksi tokoh. Aksi tokoh itu berarti ada satu tindakan, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh tokohnya. Coba kita lihat dari opsi teks yang satu. Kuikuti sosok itu di kegelapan malam. Nah, kuikuti sosok itu di kegelapan malam. Berarti di sini ada pemunculan tokoh ya. Tokohnya sedang beraksi, berarti aksi tokoh. Atau bisa juga dari watak tokoh ini, pemberani kan. Berarti karena di sini tidak ada watak tokoh, berarti jawabannya yang D. Ya, gampang ternyata karena di awal langsung jelas. Nomor 25. Perbedaan penggunaan bahasa. Oke. Bermakna denotasi. Kalau Pak Andrian gini ya, konotasi itu awalnya K. Itu konotasi itu sama dengan kias. Artinya bukan makna sebenarnya atau sama dengan majas. Kalau denotasi itu makna asli atau makna kamus. Ada kalimat langsung artinya dia ada tanda petik ya, seperti ini ada dialog. Kalimat tidak langsung berarti kalimat yang tidak ada dialog. Kemudian majas itu yang kias.
Kata sandang itu ada si dan sang. Di sini ada sang gitu. Ini berarti ada kata sandang. Tapi di sini tidak ada kata sandang, berarti salah ini. Nah, coba kita sekarang baca. Untuk beberapa saat si raja hutan mengamati kelakuan si kambing tua yang tinggal kulit pembungkus tulang. Kambing tua berusaha berjalan tegak seperti prajurit. Berjalan tegak seperti prajurit. Ini sebenarnya sudah majas personifikasi ya. Tapi ya, bukan, simile, maaf. Majas simile ya. Coba kita baca lagi. Dia tidak menyadari singa menatap tajam seperti mata elang mencari mangsa. Menatap tajam seperti mata elang mencari mangsa ini juga simile. Rahangnya besar menganga lebar, giginya tajam berkilauan bagai pedang. Nah, giginya berkilauan bagai pedang siap berperang. Ini juga majas, berarti di sini ada majas. Majas itu konotasi, betul ya? Karena di sini juga tidak ada kalimat langsung. Nah, ke nomor 26. Istilah yang tepat untuk melengkapi kata yang rumpang. Nah, ini gampang ya, kita tinggal masukkan kata aja. Kita error aja, trial dan error aja. Nomor 26. Salah satu cara untuk membangun negeri adalah dengan terus semangat berinovasi atau berkreativitas. Ya, jawabannya antara A atau B, inovasi dan kreativitas, memunculkan sesuatu yang baru. Sehingga mampu menjadi agen pembaharuan, ya kan? Dan berkreativitas. Oh, cuma dibalik di sini, berinovasi. Kalau pembaharuan itu berarti berinovasi, jawabannya ya. Kalau menciptakan lapangan kerja berarti kreativitas. Jawabannya yang A. Nomor 27. Urutan kalimat agar menjadi teks prosedur yang tepat. Oke, di sini ada dua yang sama. Kalau di cara bodohnya ya, kalau dicari yang sama ya, karena kan biasanya di plesetkannya di sana. Ini ada dua. Coba langsung kita baca nomor 2. Bersepeda menjadi salah satu olahraga yang tengah disukai dan aktivitas yang sangat menyenangkan. Oke, dilanjutkan 3 atau 4. Karena hampir semua orang ikut berolahraga, kesehatan tubuh kita menjadi selain menyenangkan. Nah, di sini ada kata menyenangkan, ya. Kemudian disambung dengan menyenangkan. Nah, ini yang nyambung ya. Ini namanya kalimat yang padu. Berarti 2, 4. Jawabannya yang C. Nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Oke. Cara membuat Instagram pribadi. Tunggu email verifikasi dari Instagram, titik-titik, klik next atau selanjutnya. Berarti langkah selanjutnya adalah masukkan, karena di sini ada verifikasi, cari aja harus yang ini ya, verifikasi. Masukkan kode verifikasi, klik next dan selanjutnya. Kalau cek verifikasi di email, ya tapi kan nggak kalau tunggu email verifikasi, ya dicek betul. Cek sama, tapi kan di sini ada cek, kemudian di sini ada cek. Di dalam bahasa Indonesia nggak mungkin ada dua jawaban yang sama, berarti jawabannya yang C ya. Nomor 29. Alasan tokoh Joy belajar sedikit tapi setiap hari. Nah, kita langsung fokus aja pada aktivitas Joy belajar sedikit-sedikit ya. Oke, dialah Joy, sebuah prestasi yang tampak biasa-biasa aja, bahkan selalu bermain ketika istirahat, tapi moncer ketika ujian. Oke, kita bagi banyak. Aku tidak bisa. Aku tidak seperti kebanyakan orang yang belajar banyak hal terus-menerus. Aku tidak cocok dengan itu. Aku belajar selepas subuh setengah jam setiap hari. Proses belajar itu aku lakukan konsisten sejak kecil, tak pernah terlewat sehingga berdampak besar bagiku sekarang. Tumbuh sedikit setiap harinya lebih baik daripada tidak sama sekali, dan yang pasti tidak ada perubahan besar yang dihasilkan dari proses yang sebentar. Tidak ada perubahan besar yang dihasilkan dari proses yang sebentar. Berarti butuh proses yang lama untuk melakukan perubahan yang besar. Nomor 30. Variasi kata warisan. Variasi itu bisa ambil dari wisatawan, sorry. Bisa ambil dari sinonimnya ya. Sinonim wisatawan itu yang paling cocok ya pelancong. Ya. Nggak usah dibaca teksnya. Wisatawan itu kan pengunjung ya. Pengunjung itu pelancong.
Pelancong itu orang yang melakukan kunjungan ke suatu daerah. Kemudian ada variasi kalimat nomor 4. Oke, apalagi ulat sutra, pemakan daun singkong menghasilkan serat yang sangat bagus ditandai dengan serat yang cukup halus, panjang, dan tidak mudah putus. Yang namanya variasi kalimat itu biasanya cuma mengubah dari kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif. Di sini Anda menghasilkan, ulat sutra menghasilkan serat yang bagus. Kalau dibalik berarti serat yang bagus dihasilkan oleh ulat sutra. Jawabannya yang B ya. Ada kata dihasilkan. Menghasilkan ini aktif diubah menjadi pasif jadi dihasilkan. Kalau kita lihat di sini ada masih menghasilkan ya. Ini juga menghasilkan. Kalau variasi diubah aja sudah dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif. Teks yang sesuai dengan data tersebut. Nah, kalau kita seperti ini sebenarnya mudah tapi butuh waktu yang lama. Kalian harus memperhatikan di sini. Jebakannya nanti biasanya cuma di tidak detailnya atau ada beberapa kata yang diganti di sini. Jadi kalian harus hati-hati ya. Ini butuh waktu yang lama tapi gampang. Yang penting cermat aja. Kalau dari teks ini, itu jawaban yang paling tepat adalah ini. OSIS SMP Sembada mengadakan kerja bakti yang didampingi para guru. Ya, kegiatan sosial tersebut berjalan lancar. Oke. Kegiatan diadakan secara khusus memberi tujuan bantuan kepada korban banjir. Oke. Dengan cara memberikan makanan, obat-obatan, dan baju layak pakai. Nah, ini yang ada sesuai dengan datanya ini ya. Yang paling betul yang opsi A. Nomor 33. Teks tersebut dapat diungkapkan kembali dengan teks badan menjadi. Nah, ini juga kayak variasi teks ya atau parafrasanya. Sejak lama Alam Toro telah dimanfaatkan sebagai pohon peneduh, pencegah erosi, sumber kayu bakar, dan pakan ternak. Sebagai salah satu jenis polong-polongan serbaguna, Lam Toro banyak ditanam dalam pola bertanam campuran. Berarti yang, coba kita bacanya, Lam Toro telah dimanfaatkan sebagai pohon peneduh, pencegah erosi, sumber bakar, pakan ternak lama. Lam Toro banyak ditanam dalam pola penanaman campuran. Oke, ini sebenarnya yang A ini betul ya. Kemudian telah dimanfaatkan. Jadi ini dari sejak lamanya dipindah di belakang di sini. Lam Toro dimanfaatkan karena baru-baru ini nggak ada ya karena ini sejak lama. Sejak lama Lam Toro dimanfaatkan sebagai pohon peneduh, jaga erosi, sebagai salah satu jenis polong Lam Toro di daerah pegunungan nggak juga. Oke, ternak utama. Yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi cari yang sesuai dengan datanya. Kalau di sini sejak lama yang harus sejak lama. Kalau penanaman campuran ya penanamannya campuran. Jangan diganti dengan yang lain. Nomor 34. Kata yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah. Nah, bagaimana cara kita tahu sesuai kaidah atau bukan? Ya, banyak belajar, banyak membaca kamus. Kalian bisa cari-cari di Google ya. Daftar kata yang sering salah dalam bahasa Indonesia. Itu saya yakin di Google sudah ada ya. Kue serabi atau surabi adalah makanan tradisional. Nah, ini juga salah nih, harusnya tradisional. Kue warisan nenek moyang ini tetap eksis dan banyak penggemarnya ini bahkan mengalami banyak modifikasi. Nah, ini juga salah. Harusnya pakai huruf F, bukan V. Berarti 1 dan 2. Nomor 35. Komentar yang tepat terhadap perilaku tokoh sesuai isi cerita. Seperti yang Anda sampaikan, yang namanya komentar itu harus yang positif ya. Oke, tapi juga disesuaikan dengan isi teksnya. Juga acara melepas seorang yang akan pensiun biasanya akan diadakan di aula perusahaan. Memang ada juga yang diadakan di restoran tersohor, bahkan ada pula yang diadakan di hotel berbintang. Untuk orang berjabatan tinggi seperti itu patut dilakukan di hotel berbintang 5. Namun sudah jauh-jauh hari, Pak Jack mengingatkan para karyawannya. Kalian melepasku nanti tak usah di restoran atau di hotel yang mahal.
Lebih baik uang sewa restoran dan ruang hotel dibagi-bagikan kepada karyawan atau dijadikan modal usaha perusahaan kita. Karena sudah diwanti-wanti seperti itu, karyawan dan anak buah Pak Jack tidak memikirkan macam-macam lagi. Mereka tahu Pak Jack itu orangnya tegas, sekali berkata A, ya tidak ada tafsiran lain selain A. Berarti yang apa ya? Direktur yang memiliki sifat pelit, enggak pelit ya, tapi tegas ya. Pemimpin yang memiliki sifat sederhana dan dermawan. Oke ya, ini yang paling tepat ya. Sederhana dan dermawan. Jadi daripada buat syukuran yang enggak jelas, mending dibagi-bagikan kepada karyawannya. Nomor 36, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, ini sama intinya, kita mengisi aja. Jadi cari yang paling tepat. Kata bentukan itu adalah kata dasar yang dapat berimbuhan, me, pe, ke, dan sebagainya ya. Sekolahku mengadakan persiapan titik-titik pucuk pimpinan tertinggi OSIS, berarti pemilihan. Ya udah selesai. Jawabannya yang C. Karena ada satu yang satu ya, jawaban yang tepat hanya satu berarti C. Nomor 37. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Sama prinsipnya. Seseorang dapat membaca dengan baik, titik-titik ada keselarasan antara kegiatan fisik dan mental. Berarti ada, seseorang dapat membaca dengan baik jika ada. Oke, jika ada ya, berarti jawabannya yang B. 38. Perbaikan kata pada kalimat tersebut. Nah, artinya di dalam kalimat-kalimat ini ada kata yang salah. Caranya gimana? Kita baca dari satu persatu di sini aja. Misal klinik seharusnya klinis. Coba kita cari kata klinik ada di mana. Bisa dilihat cara klinik. Nah ini cara klinik. Klinik itu kan tempat ya. Tapi kalau ini harusnya memang katanya klinis. Klinis itu berarti secara apa ya? Klinis C. Mohon maaf Pak Andrian lupa arti kata klinis. Coba Pak Andrian cek di KBBI dulu. Klinis. Tapi kalau klinik itu tempat. Klinis itu kayak apa ya? Eh, bersangkutan berdasarkan pengamatan klinik. Nah, klinik itu satu kegiatannya, kalau klinis itu bersangkutan dengan kegiatan itu loh. Jadi kalau klinik itu tidak bisa dipakai sebagai cara ya, tidak bisa dipakai sebagai keterangan cara. Jawabannya berarti A. Oke, nomor 39. Perbaikan kalimat pada paragraf tersebut. Kalimat. Wah, ini menarik sekali ya. Karena kan di sini tidak dijelaskan kalimat mana yang harus diperbaiki. Oke, kunyit putih atau dalam bahasa latinnya disebut Curcuma zidoaria merupakan salah satu jenis tanaman kunyit yang terdapat di Indonesia. Tanaman ini tumbuh rendah dengan daun tebal serta lebar dan memiliki umbi yang kecil. Bentuk daunnya bundar agak lonjong dengan posisi tegak. Tanaman ini, kalau kita baca teks ini yang ditanyakan cuma kalimat 4. Perasaan dari tadi soal banyak yang salah ya. Tanaman ini memang sangat banyak sekali. Nah, sangat banyak sekali ini kan nggak efektif ya. Ini harus dipilih salah satu aja. Sangat banyak atau banyak sekali. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya. Banyak sekali. Tanaman ini banyak sekali memiliki manfaat untuk kesehatan. Seperti mencegah. Ini sebenarnya juga salah. Harusnya ada koma dulu. Ini manfaat seperti mengobati sesak nafas dan menurunkan panas lemak. Oke. Nomor 40. Tadi cuma tidak efektif jadi dipilih yang efektif. Perbaikan paragraf tersebut menjadi padu dengan menghilangkan kalimat. Padu itu artinya nyambung. Berarti ada yang mengganjal di sini ya. Caranya kalau ada yang mengganjal berarti jawabannya ada di tengah. Nah, betul ini opsinya 2 3 4 5. Dampak dan ditimbulkan dari terlalu sering minum minuman dingin. Minuman dingin masih nyambung. Minuman dingin masih nyambung. Nomor 4, orang Jepang dan Cina mengonsumsi air hangat. Nah, ini yang nggak nyambung ya. Di sini yang lain membahas dingin, di sini bahas orang minuman hangat kan nggak nyambung. Berarti jawabannya yang C. Ya, yang nomor 4. Ternyata ada 50 nomor ya. Nomor 41 berarti. Alasan kesalahan kata yang dicetak tebal pada teks tersebut. Universitas di mana dia menurut. Nah,
Kata di mana ini sebenarnya nggak ada ya. Di mana ini tidak bisa jadi penentu. Tidak bisa jadi kata keterangan ya. Ini nggak bisa. Universitas di mana dia menuntut ilmu tidak jauh dari kontrakannya. Berarti jawaban yang tepat yang salah itu karena terpengaruh bahasa asing di sini. Ini bahasa asing itu kayak misal universitas yang gitu kayak apa sih? Which kalau yang which kemudian ada that which is gitu loh. Ini kan berpengaruh dari sana. Di universitas di mana dia menuntut tidak jauh dari kontrakannya. Harusnya kan universitas dia tidak jauh dari kontrakan gitu aja kan selesai. Nomor 42. Alasan ketidakpaduan, nyambung. Kenapa tidak nyambung? Nah, kalimat tiga tidak berkaitan, kalimat dua. Berarti tinggal sama. Kayak tadi kan kita cuma nyari yang nggak nyambung yang mana kemudian dihapus. Kalau ini nggak dihapus tapi yang nggak nyambung yang mana gitu. Nomor 42. Coba kita lihat dulu kalimat tiga tidak nyambung yang A. Tata surya adalah bla 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 bla. Objek tersebut berarti menjelaskan tentang matahari dan semua objek ya. Masih nyambung. Saat ini musim hujan seperti ini, saat musim hujan seperti ini. Nah, ini nggak nyambung nih. Yang lain bahas tata surya, orbit-orbitnya ini tiba-tiba musim hujan. Oke, berarti jawabannya memang yang A ya, karena yang nomor 3 itu tidak nyambung. Nomor 43. Ejaan yang tidak tepat pada teks tersebut. Ejaan tidak tepat sama dengan kita harus banyak baca-baca, bisa baca EYD versi 5 yang terbaru. Gangguan psikologi, oke. Psikologi yang dialami korban perundungan. Perundungannya betul, psikologi. Artinya ini gangguan psikologis ya, bukan psikologi. Yang paling ringan adalah merasa cemas dan tidak mampu mengelola emosi. Oke, masih betul. Mereka juga potensial. Wah, harusnya ini berpotensi melakukan tindakan ya. Jawabannya yang B. 1 dan 4. Nomor 44. Kalimat yang menggunakan tanda baca tidak tepat. Oke, ini baca IED juga nih kalau kayak gini. Pimpinan daerah se-strip Indonesia, betul ya. Kegiatan tersebut diadakan. Nah, di sini ini ada karena jadi di sini tidak boleh ada koma. Karena tidak boleh diawali dengan koma. Ini juga meskipun mungkin salah ketik tapi salah ya. Berarti nomor 2 antara B atau C, 23 atau 24. Mereka diharuskan membawa. Nah, titik 2 tidak boleh digunakan ketika kalimat tersebut belum lengkap ya. Ini belum lengkap ya, mereka diharuskan membawa. Membawa apa gitu kan? Berarti di sini harus ada katanya dulu. Misalnya membawa laporan titik-titik apa itu baru boleh ya. Berarti jawabannya 2 dan 3. B. Nomor 45. Kalimat dengan ejaan yang benar. Oke, kalau tadi yang salah sekarang yang benar. Saat ini media sosial sangat berguna dan diperlukan tidak hanya untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga untuk menciptakan tren. Oke, di sini ada tren. Media sosial juga banyak dimanfaatkan untuk menjalankan usaha komersil. Oke, usaha komersil. Orang-orang merasa lebih mudah untuk mengekspresikan diri berkat media sosial. Mengekspresikan. Ini kemudian kasih warna untuk kata-kata yang berpotensi salah ya. Orang-orang yang mempunyai kepribadian introvert dan selalu gugup untuk berbicara di depan umum akhirnya memiliki kebiasaan menyuarakan diri. Kalau kita lihat dari 4 kata ini, yang kurang tepat itu tren. Di sini harusnya tren ini kan masih bahasa Inggris ya. Harusnya di sini masih dicetak miring. Karena komersil ini harusnya komersial ya. Kalau ekspresi udah betul, introvert udah betul ya ini bahasa Indonesia. Berarti jawabannya yang tepat, yang benar adalah 3 dan 4. Nomor 46. Penggunaan tanda baca yang tepat. Anak-anak se-Indonesia se-kasih strip, ini kasih strip betul. Kemudian kegiatan tersebut mengambil tema berkaitan dengan kondisi pasca COVID-19, betul. Mereka diberi hadiah titik 2, pensil, buku, dan penghapus. Diberi hadiah. Mereka diberi hadiah. Oke, mereka diberi hadiah. Nah, tapi
Ini meskipun betul ya, meskipun peletakannya betul, tetapi salah karena di sini tidak bisa digunakan untuk merinci. Hadiah itu tidak bisa dirinci dengan pensil, buku, dan menghapus. Antara sesuatu yang dirinci dengan rinciannya, ketika dipisahkan dengan titik dua itu harus yang jelas. Misalnya bumbu dapur itu udah jelas ya, ada garam, ada micin dan sebagainya. Nah kalau di sini harusnya diberi hadiah alat tulis, baru titik dua. Jadi salah. Mereka berkata titik dua juga salah ya. Harusnya mereka berkata koma. Berarti yang tepat adalah nomor satu dan nomor dua. 47. Perbaikan penulisan kalimat tersebut. Oke, kalau seperti ini, kalian tidak perlu membaca teksnya. Kalian langsung di opsi aja. Subjek, ini harusnya pakai I atau pakai J? Pakai J. Kemudian pembangunan bangsa Indonesia. B-nya kapital atau tidak? Tidak kapital. Yang kapital hanya Indonesia. Berarti jawabannya yang D. 48. Perbaikan tanda baca. Fokus ke tanda bacanya aja ya. Porda ke titik XX. Kalau ada di sini huruf Romawi, maka tidak boleh dipisah dengan strip. Langsung Porda XX. Jawabannya B atau D. Ya. Diikuti oleh 4 kabupaten, yakni titik 2. Nah, penggunaan pakainya titik 2 atau titik koma. Kalau dia rincian, berarti pakainya titik 2. Jawabannya yang B. Nomor 49. Alasan kesalahan penulisan kata dicetak tebal. Program catur warga. Catur ini kan masih bahasa Yunani ya. Penggunaan bahasa catur, eka, duit, tri, catur itu harus digabung dengan yang diikutinya. Kata catur itu tidak bisa. Berarti harus ditulis serangkai. Jawabannya adalah kata catur tidak dapat berdiri sendiri sehingga ditulis serangkai. Berarti jawabannya yang A. Nomor 50, pertanyaannya ini kan, oh ini baca grafik ya. Kalau membaca tabel dan grafik seperti ini sama seperti yang tadi ya. Yang penting bisa teliti aja pelan-pelan karena butuh waktu yang lama. Kalau di sini yang paling tepat itu yang B ya. Perkembangan dan proyeksi ekspor Indonesia di triwulan pertama tahun 2009 sampai dengan triwulan keempat 2020 menurut data BPS fluktuatif. Fluktuatif itu artinya naik turun. Coba kita lihat apakah dia naik turun. Nah, ini ya fluktuatif ya naik turun. Baik, terima kasih kita sudah selesai pada 50 soal bahasa Indonesia dalam PPAD Bahasa Indonesia Kabupaten Sleman di tahun 2022-2023 kemarin. Terima kasih sudah sampai di sini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika kamu merasa bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temanmu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.